Oke, kita ngobrol santai tapi tajam. Karena di sini kita nggak cuma nonton tapi juga mikir bareng. Jadi kasus di Jeddah ini ternyata bukannya reda setelah viral, tapi malah makin hari kelihatan ada yang nggak beres. Apalagi setelah muncul berbagai klarifikasi dari pejabat, yang kalau kita dengar-dengar rasanya kok malah bikin geleng-geleng kepala. Buat yang belum ngikutin banget nih ya, awalnya ini cuma villa biasa yang dipakai ibadah. Tiba-tiba didatangi masa, salibnya dicopot, anak-anak nangis dievakuasi, mobilnya dilempar batu. Ya bayangin aja, ibadah tenang-tenang, tahu-tahu diacak-acak rame-rame. Nah, habis kejadian itu, mulailah para pejabat lokal angkat suara. Tapi anehnya bukannya bikin adem ya, malah justru makin banyak tanda tanya. Dengar dulu nih pernyataan Kapolsek Cidahu. Baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Rumahnya bersalah. Kedua rumahnya kalah. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Lah, lucu banget ya. Rumahnya sendiri aman, cuma gara-gara dipakai ibadah, polisi malah ancam mau sita. Lah terus netalnya di mana? Jangan-jangan ini sengaja manasin warga biar ngamuk. Tapi nggak cuma Kapolsek aja yang ngomong, kepala desa juga buka suara. Coba kalian lihat kepala desa yang lagi podcast dengan Kang Deddy Mulyadi. Warga masyarakat desa toleransi, bukan intoleransi. Siapa yang bilang intoleransi? Kita hidup berdampingan 25 tahun, tidak ada yang saling mengganggu. Kita bohong, yang bener. Lah serius, toleransi model apa yang sampai narik salib, ngusir anak-anak ibadah, terus rumahnya diacak-acak rame-rame. Kapolres bilang pernyataan Kapolsek itu mungkin salah ucap, nanti akan diklarifikasi sama Propam. Tapi coba kita pakai logika deh, yang paling sederhana. Kalau kasus ini nggak viral, emang klarifikasi kayak gini bakal muncul? Ini bukan cuma soal salah ngomong loh, tapi soal gimana masyarakat bisa tetap percaya sama hukum. Nah, sekarang balik ke pertanyaan dasar. Kenapa sih masyarakat bisa gampang banget kesulut sama isu kayak gini? Ini udah lama banget dijelasin sama sosiolog. Dalam sosiologi ada istilah thought community, yaitu gimana sebuah kelompok justru makin kompak kalau punya musuh bareng-bareng. Emil Durkheim bilang, solidaritas kelompok sering lahir bukan dari kesamaan, tetapi dari musuh bersama. Dan riset MDPI tahun 2020 nunjukin masyarakat yang literasi keberagamannya rendah jauh lebih gampang terprovokasi isu agama. Sederhananya, kalau wawasan soal hidup berdampingan aja tipis, ya gampang banget diadu domba. Padahal kalau kita lihat dari sisi hukum, ini sebenarnya udah diatur super jelas. Undang-Undang 1945 pasal 28E dan 29 itu terang banget mengatur kebebasan tiap orang buat beragama dan beribadah. Ditambah lagi Undang-Undang HAM nomor 39 1999 pasal 22 malah mewajibkan negara melindungi kebebasan itu. Tapi kok malah ada aparat yang sibuk ngatur-ngatur iman orang? Ini undang-undang dipakai beneran atau cuma pajangan? Jadi, menurut kalian gimana? Ini cuma salah ngomong atau sebenarnya udah ada niat buat manasin masa dari awal? Tulis pendapat kalian di komentar. Nanti kita debat santai di sana. Jangan lupa follow juga biar nggak ketinggalan update kasus ini. Karena kita bakal terus bongkar yang katanya tapi.